Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pernahkah kamu dihina saat sedang melakukan hal yang benar? Dibilang lemah, dianggap remeh, bahkan dipermalukan di depan orang lain. Atau saat kamu sedang memulai bisnis baru, melakukan pelayanan sederhana, bahkan membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Orang-orang justru mencemooh. Untuk apa semua itu? Kamu pikir bisa berhasil? Kalau itu yang sedang kamu alami saat ini, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1-6 yang menyuguhkan kisah luar biasa dari seorang pemimpin yang bernama Nehemia. Seorang yang tidak punya jabatan tinggi, tapi punya hati yang besar. Ia menghadapi hinaan, tapi tidak menyerah. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tapi membuktikan lewat doa dan kerja keras. Saudara-saudari, jangan lewatkan renungan ini, karena di akhir renungan nanti, kamu akan tahu bagaimana caranya mengubah cercaan menjadi sebuah kemenangan. Tonton sampai selesai, karena ini bisa jadi titik balik semangatmu hari ini. Mari kita awali renungan hari ini dengan doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini kami masih diberikan nafas hidup, kekuatan, dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu semua yang kami miliki adalah anugerah-Mu semata. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering menghadapi tantangan, hinaan, bahkan penolakan ketika kami sedang berusaha untuk melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, melalui renungan ini, berikan kami keteguhan hati, agar kami tidak gentar dalam menghadapi setiap olokan, tapi tetap melangkah maju bersama Engkau. Tuhan, kuduskan waktu ini, biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi berkat, dan setiap hati yang mendengarkan mengalami penguatan dan pembaharuan iman. Kami mau serahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1-6 berbunyi demikian. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka." Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu. Karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudari, dari ayat yang telah kita baca sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Sanballat murka, sakit hati, dan mengolok-olok orang Yahudi. Demikian juga dengan Tobia. Di sisi lain, Nehemia tidak terpancing emosi. Ia tidak membalas hinaan itu di depan umum. Lalu, apa yang ia lakukan? Nehemia berdoa. Ayat 4 berbunyi, "Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina." Nehemia mengadu kepada Allah, bukan di status media sosial kalau zaman sekarang, bukan dengan kalimat sindiran,
tapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Saat ini, kita mudah tersulut komentar orang. Satu komentar pedas bisa membuat hati goyah. Namun mari kita belajar dari Nehemia. Doa adalah perisai pertama terhadap cemoohan. Setelah berdoa, Nehemia tidak pasrah. Ia tidak hanya duduk menanti mukjizat turun dari langit. Nehemia bangkit dan terus bekerja. Seperti yang disampaikan di ayat 6. Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kerja keras adalah bentuk iman yang nyata, bukan dengan membalas kata demi kata, tapi membuktikan lewat hasil. Kita tidak dapat mengontrol lidah orang lain, tapi kita dapat memilih bagaimana meresponinya. Apakah kita larut dalam kekecewaan, atau bangkit dan terus melangkah maju? Saudara-saudari, mungkin hari ini Anda sedang membangun rumah tangga yang sempat rentak, membangun pelayanan yang belum dihargai, membangun bisnis kecil yang baru dirintis, atau membangun karakter rohani yang sedang ditempah. Dan di tengah usaha itu, ada suara-suara yang mencoba menjatuhkan, bahkan mungkin dari orang terdekat Anda. Saudara, jangan berhenti, jangan menyerah. Lihatlah Nehemia. Ia membuktikan bahwa dengan doa dan kerja, tembok bisa berdiri kembali. Saudara, kita tidak bisa memilih siapa yang akan mencemooh, tetapi kita bisa memilih untuk tetap maju. Mari kita tutup dengan satu kalimat ini. Dengan doa dan kerja, kita jadikan cemoohan sebagai anak tangga untuk menuju keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang telah menguatkan hati kami. Lewat teladan Nehemia, kami diingatkan bahwa hinaan, olokan, dan tekanan tidak boleh menghentikan langkah kami untuk terus maju dalam kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami yang mendengar renungan hari ini. Banyak di antara kami yang sedang mencari jawaban atas pekerjaan dan arah karir. Kami mohon, bukakanlah jalan bagi yang sedang mencari pekerjaan, dan kuatkan yang sedang bergumul dalam pekerjaannya hari ini. Bagi yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan, Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib. Ulurkan tangan-Mu dan pulihkan setiap sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam konflik dan pergumulan, Tuhan, hadir dan satukan kembali kasih yang mungkin mulai memudar. Teguhkan hubungan suami istri, pulihkan komunikasi antar anggota keluarga, dan bangkitkan kembali damai sejahtera di dalam rumah tangga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami, bahkan sebelum kami mengatakannya. Berikan kami hikmat dalam mengelola berkat-Mu, dan bukakan pintu berkat dari tempat-tempat yang tak terduga. Dan bagi mereka yang sedang diliputi kebimbangan tentang masa depan, tentang keputusan hidup, tentang rencana masa depan, dan ketidakpastian dunia ini, Tuhan, jadilah terang bagi jalan mereka. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, agar kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam pengharapan yang teguh kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bersama Engkau, kami dapat maju tak gentar. Ajari kami untuk menjawab hinaan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan doa dan kerja keras yang setia. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan keberhasilan kami. Kami mau menutup renungan hari ini dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.